Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliari Hadatul Aisyah dengan NIM 2501606. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang alat sintaksis. Ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan cara kita menyusun kalimat dengan baik dan benar. Baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kita harus pahami dulu apa itu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang susunan kata menjadi kalimat. Sedangkan alat sintaksis itu adalah sarana atau unsur yang membantu susunan kalimat itu agar menjadi lebih jelas, efektif, dan mudah dipahami. Ada 4 alat sintaksis, itu yang pertama urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, yang keempat konektor. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu urutan kata. Urutan kata adalah susunan kata-kata dalam sebuah kalimat. Susunan ini sangat mempengaruhi kejelasan makna dalam suatu kalimat. Apabila urutan katanya itu tepat, maka maknanya itu akan mudah dipahami. Sedangkan urutan katanya itu tidak tepat, maka kalimat itu akan merasa janggal dan membingungkan. Nah, contohnya yang pertama, ibu memasak nasi di dapur. Yang kedua, memasak nasi ibu di dapur. Dari dua contoh kalimat ini, contoh kalimat yang benar sesuai dengan urutan katanya yaitu kalimat yang pertama, ibu memasak nasi di dapur. Kenapa? Karena kalimatnya itu terdengar jelas dan struktur kalimatnya itu sesuai dengan pola SPOK-nya. Kita tahu ibu itu sebagai subjek, memasaknya sebagai predikat, objeknya nasi, dan keterangan di dapur. Sedangkan contoh yang kedua, memasak nasi ibu di dapur. Ini kalimatnya terdengar tidak jelas, ambigu, dan tidak sesuai dengan struktur SPOK-nya. Contoh lainnya itu seperti Dina membeli buku di toko. Nah, kalimat ini itu terdengar jelas dan sesuai dengan struktur SPOK. Nah, dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa urutan kata ini berfungsi untuk menjadikan kalimat itu akan menjadi jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Alat sintaksis yang kedua yaitu bentuk kata. Bentuk kata merupakan pembentukan suatu kata yang digunakan dalam kalimat agar sesuai dengan fungsi dan maknanya. Perbedaan bentuk kata itu mempengaruhi makna, karena jika apabila katanya itu berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Nah, contohnya yang pertama, ibu mencium adik, yang kedua, adik dicium ibu. Dua kalimat ini sama-sama berasal dari kata dasar ajar cium. Kalimat yang pertama, ibu mencium adik. Ini merupakan contoh kalimat aktif karena menggunakan imbuhannya. Dan struktur pola kalimatnya itu ibu sebagai subjek, mencium sebagai predikat, dan adik sebagai objek. Nah, kalimat ini subjeknya itu melakukan suatu tindakan. Kalimat kedua, adik dicium ibu. Ini merupakan contoh kalimat pasif karena menggunakan imbuhan di. Struktur pola kalimatnya itu yang tadinya adik sebagai objek, sekarang adiknya sebagai subjek. Nah, subjek di kalimat kedua yaitu menerima suatu tindakan. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kata ini berfungsi untuk membuat makna kalimat itu menjadi lebih jelas dan tepat. Sintaksis yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara saat berbicara. Meskipun tulisannya sama, jika intonasinya berbeda, maka maksudnya juga bisa berbeda. Nah, contoh kalimatnya seperti kamu pergi sekarang. Jika kalimat tersebut diucapkan dengan nada datar, itu menjadi pernyataan biasa. Jika kalimat tersebut diucapkan dengan nada naik di akhir, kalimat itu berubah menjadi kalimat tanya. Dan jika kalimat tersebut diucapkan dengan nada tegas, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat perintah. Contoh lainnya, misalkan ada orang yang bilang kamu cantik. Jika kalimat tersebut diucapkan dengan nada lembut, itu menjadi sebuah pujian. Jika diucapkan dengan nada sinis, itu berubah menjadi sindiran. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa intonasi itu berfungsi menunjukkan maksud dari suatu kalimat, entah itu perintah, pernyataan, pertanyaan, bahkan emosi dari seseorang. Alat sintaksis yang keempat yaitu konektor atau kata hubung. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, klausa, maupun kalimat agar lebih padu. Contoh kata penghubung yang sering digunakan yaitu dan, atau, karena, tetapi, sehingga, meskipun, kalau, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, saya ingin pergi ke
tetapi hujan turun. Kalimat ini menunjukkan adanya pertentangan. Contoh kalimat kedua yaitu dia tidak masuk sekolah karena sakit. Kalimat ini menunjukkan hubungan sebab. Contoh yang ketiga yaitu Rina belajar dengan rajin sehingga nilainya bagus. Kalimat ini menunjukkan hubungan akibat. Seperti yang kalian ketahui, konektor itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konektor koordinatif. Yang kedua, konektor subordinatif. Konektor koordinatif yaitu menghubungkan dua kalimat atau kata yang kedudukannya setara, seperti dan atau tetapi. Sedangkan konektor subordinatif yaitu menghubungkan dua bagian kalimat yang tidak setara, seperti karena, kalau, meskipun, dan ketika. Dapat dikatakan bahwa konektor ini berfungsi untuk menghubungkan antar bagian kalimat agar menjadi lebih padu, runtut, dan mudah dipahami. Dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa alat sintaksis itu ada 4. Pertama, urutan kata untuk mengatur susunan kalimat, bentuk kata untuk mengetahui atau untuk menentukan fungsi dan makna dalam kalimat, intonasi untuk mengetahui maksud dari suatu kalimat, dan konektor untuk menghubungkan antar bagian kalimat. Apabila alat sintaksis itu digunakan dengan tepat, maka kalimat yang dihasilkan itu akan menjadi lebih jelas, tidak menimbulkan salah paham, dan enak dibaca dan didengar. Demikian penjelasan mengenai alat sintaksis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.